Anda mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Green, selamat sore. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali saya Raf Zamzali bisa kembali menyapa Anda di program spesial kita New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita membidas atau membedah isu, dinamika, dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia atau di tanah air ya. Tidak hanya dimensi lingkungan hidup, tapi juga dimensi nasib negeri ya. Bisa dimensi hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba untuk memberikan penafsiran ya atau opini tentang apa yang terjadi dewasa ini dalam berbagai perspektif tentunya. Nah, hari ini saya tentunya punya narasumber yang sudah join melalui virtual Zoom. Nah, siapa dia? Anda pasti sudah kenal dan gak asing karena cukup sering dulu, tapi sudah lama saya nggak ngobrol. Nah, hari ini kesempatan ngobrol sama beliau ya. Nah, sebelum saya sapa, saya ingin ucapkan dulu terima kasih bagi Anda para pendengar setia Green Radio Line yang sedang mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id ya, atau juga yang mendengarkan di aplikasi YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Jadi Anda bisa dengar di streaming dan juga bisa didengar di YouTube Anda masing-masing tentunya. Oke, hari ini fenomena politik, hukum, dan lingkungan hidup menyeruak ya, muncul ke permukaan dan menjadi sorotan dan perhatian banyak publik. Mulai dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat menuai pro dan kontra, baik itu konteks proses legislasinya, substansinya, yang kemudian mengatur ribuan pasal dan klaster pasal yang cukup penting, lingkungan hidup, minerba, dan lain-lainnya. Dan itu tentunya menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi tidak menjadi masalah kemudian mendapatkan sorotan dari publik secara kritis, LSM dan lain sebagainya. Dan juga akhir-akhir ini kita melihat juga beberapa rentetan peristiwa ya, mulai dari soal korupsi, hak asasi manusia, dan beberapa waktu lalu kita baru peringati sebagai sebuah momentum ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak merefleksi seperti apa perjalanan catatan penegakan hukum, law enforcement, dan hak asasi manusia di Indonesia, ataupun nanti bisa spesifik di Riau sedikit. Nah, pastinya saya bersama dengan orang hukum, backgroundnya hukum, ya YLBHI ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ada Bung Aditya Bagus Santoso. Assalamualaikum, Bung Adit. Waalaikumsalam, Bung Jali. Selamat sore. Selamat sore. Senang sekali nih, kita udah lama nggak ngobrol ya. Oke. Iya benar. Iya, Bung Adit, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin untuk mengawali ini saya ingin Anda memberikan ya semacam catatan, pasti catatan kritis ya tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari rentetan Omnibus Law sampai dengan akhir-akhir ini terkait dengan korupsi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Apakah untuk tahun ini bisa kita kategorikan rentetan peristiwa itu sebagai apa begitu? Sebagai buruknya, lemahnya kepemimpinan, atau persoalan apa dari Anda melihatnya? Ya. Baik, terima kasih Bung Jali. Ya, memang sudah lama saya tidak berbincang-bincang dengan Bung Jali di Green Radio. Bahkan saat Green Radio sudah pindah studio pun saya tidak sempat lagi untuk menyambanginya. Mungkin lain kesempatan kalau saya balik lagi ke Pekanbaru. Ya, baik. Oke, tahun 2020 kalau ditanya ke setiap orang pasti jawabannya satu, COVID. Tidak lain, tidak bukan, pasti soal COVID. Nah, COVID ini juga berkesinambungan dengan apa yang akan kita bicarakan, khususnya soal hukum dan khususnya juga pelanggaran HAM, karena ini sesuatu yang memang berada di dalam lingkup apa yang cukup kami tahu lebih banyak di dalamnya. Nah, kalau kita bicara soal COVID ini mulai di Maret. Nah, dari COVID inilah pemerintah kita diuji bagaimana mereka merespon ini dengan cepat. Nah, sayangnya pemerintah kita terkesan lambat dan bahkan menganggap itu bencana seperti candaan awalnya. Bagaimana statement pejabat kita saat itu yang mengatakan bahwa kita tahan COVID, tahan corona karena kita sering makan nasi kucing, terus kita juga tidak peduli dengan COVID, bahkan kita juga santai. Bahkan saat COVID sudah masuk ke Indonesia,
kita juga merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang besar. Bahkan ini ada kaitannya dengan pembahasan RUU Cipta Kerja saat itu yang dimulai di bulan Februari. Oke. Nah, itu juga masih rentetan. Nah, tahun ini bertepatan 1 tahunnya juga Jokowi Ma'ruf, Jokowi 2 periode dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden periode pertama. Ya, ya. Banyak catatan buruk yang memang saling berkaitan antara penegakan hukum, pelanggaran HAM, bagaimana mengatasi COVID, dan sebagainya. Jadi memang tahun ini semuanya campur aduk, tapi memang ini campur aduk semua keburukan yang ada sebelum-sebelumnya. Jadi memang kita mengakumulasi keburukan, terus bagaimana kegagalan pemerintah, terus bagaimana pemerintah hanya mementingkan investasi, pertumbuhan ekonomi tanpa mengingat bahwa ada masyarakat yang harus dipertimbangkan di dalamnya. Terus yang terbaru, dana bansos COVID pun disunat oleh Mensos. Nah, itu menambah rentetan buruk. Plus terakhir kasus extrajudicial killing yang dilakukan oleh kepolisian di tol terhadap 6 orang laskar FPI. Begitu Pak Jali yang bisa saya sampaikan sedikit. Oke, saya ingin masuk pertama soal bukan RUU lagi ya, Cipta Kerja nih, soal sudah RUU. Sudah undang-undang Cipta Kerja. Ya oke lah, konsepnya Omnibus Law. Dalilnya adalah mencoba untuk menyederhanakan izin agar iklim investasi menjadi baik gitu, dan dalih dalam situasi krisis COVID dianggap urgent dan lain sebagainya. Itu dalih-dalih normatif yang reasoningnya masuk akal sekali begitu. Nah, tapi tentu ada bacaan lain di luar yang terlihat begitu. Nah, saya ingin dengar itu bacaan lain di luar yang terlihat dari YLBHI. Apa sesungguhnya maksud dari pemerintah kalau kita berbicara tentang apakah di situ ada maksud dari kebijakan-kebijakan pencegahan anti korupsi, ataukah memang itu dimaksudkan memang kebijakan murni untuk mempermudah iklim investasi, atau justru ada muatan-muatan yang mengancam masa depan environmental atau soal lingkungan begitu. Nah, Bung Adit melihatnya seperti apa Cipta Kerja itu? Ya, terima kasih Bung Jali. Kalau kita bahas Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir tidak cukup 40 menit di dalam forum ini. Karena 1187 halaman itu memang semua apa yang muncul, semua konflik yang terus LBH pernah hadapi itu ada di dalam. Permasalahan masyarakat adat muncul di dalamnya, permasalahan lingkungan hidup muncul di dalamnya, permasalahan perburuhan pun muncul di dalamnya. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan agenda untuk memberikan stempel sah atas pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pengerusakan hutan, pengerusakan lingkungan akan distempel dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau misalkan dulu kita berkonflik, posisinya adalah seperti imbang, walaupun memang tidak imbang. Misalkan kita berkonflik dengan perusahaan mempunyai posisi yang hampir seimbang karena mereka mungkin izinnya kurang atau misalkan melanggar AMDAL atau izin lingkungan. Tapi kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, hal itu bisa distempel sehingga posisi perusak lingkungan hidup itu akan berada lebih atas daripada masyarakat yang mempunyai lingkungan, masyarakat yang memanfaatkan lingkungan, dan lingkungan itu sendiri. Jadi memang agendanya kalau dibaca adalah bagaimana membuat investor asing itu mau masuk ke Indonesia, menanamkan modalnya dengan iming-iming, tidak ada lagi izin yang jelimet, tidak ada lagi izin lingkungan yang banyak tahapan, tidak ada lagi upah buruh yang tinggi, tidak ada lagi pesangon yang besar. Itu hilang. Itu hilang. Jadi memang makanya kita merasa lingkungan itu adalah satu objek yang akan terdampak paling besar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke. Nah, Bung Adit, saya ingin juga menyoroti soal ini, bahkan katanya proses legislasi sebagai suatu prinsip hukum pun diterabas begitu ya, dilanggar gitu ya, sehingga tidak melibatkan partisipasi masyarakat ya.
Iya, jadi kalau misalkan di eh, dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, satu, tidak ada bicara soal Omnibus Law. Ya, Jadi ya. memang Omnibus Law itu baru dan memang sangat baru di Indonesia. Kalau di negara lain mungkin ada, Ada ya. tapi di Indonesia ini sungguh sangat baru. Nah, tapi sebelum saya ke sana, kita akan melihat bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, dari prosedur sudah banyak pelanggaran, dari substansi juga banyak pelanggaran, dan juga dari pelaksanaannya yang akan kita tunggu pelanggaran-pelanggarannya. Ya, kita juga tidak berharap kita menunggu, cuma faktanya sekarang ini sudah disahkan, mau tidak mau kita akan melihat bagaimana efek buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kalau misalkan kita bicara soal dari prosedur legislasi, satu soal tadi omnibusnya itu. Jadi tidak ada mekanisme omnibus law di dalam pembentukan undang-undang. Ini baru pertama kali dan sayangnya dibentuk pertama kali dengan undang-undang yang akan menghilangkan hak masyarakat. Nah, yang kedua, jangka waktu. Ini hanya butuh, jadi total dari pemerintah melalui Erlangga memberikan draft surprise kepada DPR, surat presiden kepada DPR Februari, sampai pengesahan di bulan Oktober itu total 8 bulan. Jadi kalau Pak Jali coba cek aturan mana sebelum ini DPR buat undang-undang 8 bulan, tolong kasih tahu saya. Ini baru pertama kali, kecuali undang-undang Minerba sama MK ya. Ya, ya. Sebelumnya, kita catat Undang-Undang Masyarakat Adat, 20 tahun pembahasan, Enggak. sampai sekarang belum selesai. Masih RUU terus ya. Tapi, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, 8 bulan, pemerintah cukup menunggu sampai 8 bulan. Bahkan, draft naskah akademiknya dan juga naskah akademik dan draft RUU-nya itu hanya dikerjakan dalam kurang dari 100 hari. Nah, apa yang mau dibuat? Ya, mungkin mereka bertujuan mengejar dari paripurna yang pertama yang akan selesai saat 8 Oktober kemarin. Nah, itu mungkin targetnya sehingga mereka seperti bekerja-kejaran dengan waktu. Jadi dari prosedurnya sudah menyalahi aturan, tidak ada partisipasi publik, terus naskah akademiknya kalau Pak Jali baca itu sangat singkat dan dibuat bertepatan dengan RUU-nya itu. Jadi kalau secara hukum kita membuat rancangan undang-undang berdasarkan naskah akademik. Nah, ini naskah akademiknya berbarengan dengan RUU itu. Jadi logikanya naskah akademik hanyalah sebagai formalitas, tidak sebagai untuk menopang RUU ini. Nah, yang ketiga, banyak lainnya yang tadi dipaksakan dan terburu-buru, terus juga mereka memiliki konsep yang salah, bagaimana membuat undang-undang itu bukan bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang, tapi langsung bertujuan bagaimana investor itu tertarik masuk menanamkan saham atau menanamkan modalnya ke Indonesia. Begitu Pak Jali. Oke, baik. Artinya sangat kilat dibentuknya, bahkan sangat di otak-atik secara politik ya bagaimana sah jadi undang-undang. Saya sepakat. Artinya ya RUU Masyarakat Adat saja yang sudah lama ya dari 2014 masuk prolegnas, lalu masuk prolegnas lagi 2019 sampai sekarang pun masih ya prolegnas terus gitu. Tidak disah-sahkan begitu. Nah, saya ingin geser Bung Adit soal lainnya. Artinya saya ingin geser ke soal ketika COVID muncul, salah satu yang jadi fokus perhatian kita adalah pemerintah mengeluarkan program pengendalian dampak COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini artinya satu kebijakan yang maha menentukan, maha besar begitu, dan pelan-pelan kita melihatkan apa yang dulu kita khawatirkan terjadi gitu, seperti korupsi dan lain sebagainya. Bung Adit dari YLBHI menilai itu sebagai kejahatan apa itu dalam situasi yang krisis, tapi kita menemukan ada kasus korupsi yang terjadi. Itu kenapa bisa seperti itu tuh?
Apa itu? Dari Iya, YLBHI. terima kasih. Ya, terima kasih Bung Jali. Jadi memang saat Presiden mengeluarkan Perpu Ya. yang di dalamnya itu bicara soal pemulihan ekonomi, ada satu klausula pasal yang menyatakan bahwa semua pihak yang menggunakan dana di dalamnya tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Saat itu kita sudah melihat bahwa ada niatan buruk yang dilakukan oleh pemerintah di dalamnya. Bagaimana mungkin penggunaan dana sebesar itu sekitar 450 triliun, Ya. dia bebas tidak untuk bertanggung jawab jika misalkan ada kebijakannya yang salah. Itu kebijakannya yang salah. Kalau korupsi nanti kita cerita setelah ini. Ya. Nah, kalau kebijakannya yang salah misalkan membeli vaksin sebenarnya tidak perlu, atau membeli rapid test sebanyak-banyaknya, padahal setelah itu kita tidak menggunakan rapid, kita hanya menggunakan swab atau tes usap. Nah, itu seharusnya dipertanggungjawabkan baik secara perdata ataupun pidana ataupun administrasi negara. Cuma sayangnya undang-undang itu memangkas hal itu sehingga pejabat dan pemerintah leluasa dalam menentukan kebijakan apa, menggelontorkan uang untuk apa, dan memang terbukti kan setelah itu. Nah, yang kedua, kita juga mencatat bahwa pengawasan penggunaan anggaran itu rendah. Oke. Pak Jali, bayangkan saja seharusnya DPR itu fokus bagaimana mengawasi penggunaan anggaran. Tapi yang dilakukan apa? Bahas Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saat mereka fokus bahas Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengawasi keuangan siapa? Tentu tidak ada lagi kecuali masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil pun kemampuannya untuk masuk dan membahas itu terbatas. Karena permasalahan COVID. Dikit-dikit kita dilarang berkumpul, dikit-dikit kita dilarang keluar rumah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, akhirnya efeknya adalah uang yang besar itu tanpa pengawasan, maka disitulah pemain-pemain ini bermain. Salah satunya Mensos. Itu baru yang ketahuan, Pak. Belum lagi yang mungkin mensunat dengan sedikit-sedikit, atau di daerah lah kita tengok bagaimana nanti prakteknya. Banyak kejadian di mana pengadaan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diadakan, atau pengadaan tidaklah bermanfaat secara maksimal. Nah, saya pikir itu kalau kita berkaca pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi harusnya kena hukuman mati sih, Pak. Hukuman mati. Tapi saya sebagai orang yang tidak terlalu setuju dengan hukuman mati sih, Pak. Tapi memang undang-undang kita bicara normatif, undang-undang dia harus dikenai hukuman mati sampai hukuman mati maksimal. Karena indikatornya dalam begitu, suasana, Pak. Karena indikatornya dalam suasana krisis, begitu ya? Benar. Benar. Dalam situasi bencana dan krisis. Oke. Baik, Bung Adit, tahan situ dulu. Seperti biasa kita break dulu sejenak. Baik. Pariwara mau lewat, nanti kita bakalan balik lagi. Sahabat Green, jangan kemana-mana. Kita masih ada waktu pembicaraan bersama dengan Bung Aditya Bagus Santoso dari YLBHI Indonesia ya. Nanti kita akan balik lagi. Tetap di Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Anda bisa mendengarkan kita di live streaming kita di website di www.greenradioline.id. Anda bisa cari di situ.
dan juga bisa mencari kita di aplikasi YouTube streaming di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, saya masih bersama dengan Bung Aditya Bagusantoso dari YLBHI. Kita masih berbicara tentang catatan sepanjang 2020 berkaitan dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia ya, atau human right. Nah, tadi banyak soal ya, kita berbincang soal Omnibus Law, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja, proses politik, proses hukum, dan banyak sekali ya semacam dalam tanda petik akrobatik ya, akrobat yang dimainkan oleh aktor-aktor politik, yang itu saya pikir bisa dibaca dengan mudah apa yang menjadi makna tersirat ya di balik penyusunan undang-undang itu, dan juga kita menyaksikan ya seperti apa kejadian COVID itu justru kita melihat potret korupsi juga terjadi ya, terkait dengan bantuan sosial dan kemarin juga soal benih lobster ya, dan lain sebagainya. Dan seperti kata Bung Adi tadi, kita tidak tahu ya apakah ini mungkin yang kita tidak tahu banyak lagi ya yang mungkin sedang diendus oleh KPK ataupun lembaga-lembaga anti rasuah lainnya ya. Ya kita berharap sih korupsi itu bisa minimize gitu, tapi dalam situasi kayak gini kayaknya sangat rentan sekali, apalagi dalam sistem demokrasi kita dan suasana yang saat ini. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Masuk kita kepada soal, saya masih ingin soal korupsi nih, Bung Adit. Ini korupsi apa ya? Ini seperti ya dua menteri sudah kena, satu menteri KKP, satu menteri sosial dan lain sebagainya. Nah, Anda melihat sepanjang 2020 ini apa yang kemudian membuat peluang-peluang korupsi, karena kita tahu kan sebetulnya pemerintahan Jokowi tahun-tahun sebelumnya cukup fight ya dengan soal-soal yang seperti ini. Bahkan di awal kemarin meminta KPK untuk memberikan stabilo hijau kuning, dan sekarang kena begitu. Nah, apakah mulai rapuh begitu komitmen anti korupsinya atau seperti apa? Ya, terima kasih Bung Jali. Jadi kalau kita tarik ke periode pertamanya Jokowi sebagai presiden, saat itu ada dua pimpinan KPK ya, sebelum yang baru ini. Setengah periode itu dijalani dengan pimpinan KPK yang lama. Nah, setengah periode, nggak sampai setengah, itu dijalani dengan ketua KPK yang baru, si Firly. Nah, memang kritikan banyak masuk di saat Firly menjadi komisioner KPK. Pertama, karena dia masih berstatus sebagai polisi aktif. Kita masih ingat asal-muasal sejarah kenapa KPK itu dibentuk, adanya ketidakkepercayaan publik terhadap institusi polisi dan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Nah, kalau misalkan Firly masuk ke dalam ranah KPK, ya walaupun memang Firly merupakan penyidik juga di KPK, tapi memang KPK sebagai institusi itu terpisah dari kepolisian sehingga publik masih menaruh kepercayaan. Nah, ya kalau bisa dibilang pemerintahan Jokowi berkomitmen, ya kita mendengar semua presiden pasti komitmen untuk menterinya atau orang terdekatnya tidak tersangkut kasus korupsi. Tapi memang kasus korupsi itu bukan karena siapa presidennya, bukan karena siapa pimpinannya, tapi karena nafsu dia yang cukup besar lah yang membuat dia melakukan itu. Kalau ada peluang, kenapa tidak? Kalau dia bisa sembunyikan, kenapa tidak? Contoh kasus Benur. Kasus Benur itu bahkan sudah ditulis oleh majalah Tempo panjang lebar, kenapa tidak membatalkan ulang, karena kasus Benur itu saat zaman Susi kan banyak ditolak. Maksudnya Menteri Susi tidak mengizinkan untuk mengekspor benur ke luar negeri. Tapi sayangnya memang oleh Menteri KKP yang baru menggantikan Menteri Susi, dia membuka kembali untuk ekspor benur, dan para awak media dan para ahli melihat bahwa ini ada potensi untuk melakukan korupsi, khususnya di dalam peluang
kuota benih benur yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, itu terbukti. Nah, yang kedua, korupsi oleh Mensos. Ini juga karena ada peluang dana bansos yang besar, yang pengawasannya minim, sehingga ada peluang menyunatnya 10.000 ataupun 30.000. Ya, walaupun nilainya kecil, kalau dikalikan seluruh Indonesia kan dia dapat 17 miliar. Itu baru dia. Tentu dia tidak pemain tunggal. Pasti ada orang mengetahui atau yang juga menikmati hasil dari itu. Nah, yang dicatat adalah KPK sudah, saya tidak tahu apakah ini menjawab kritik atau hanya menampakkan tegas semata, habis itu melempem lagi. Karena kita tahu waktu awal-awal Firly menjadi ketua KPK, dia kan menangkap hampir semua koruptor yang ada. Salah satunya waktu itu hampir menangkap, saya lupa, politisi PDIP, saya lupa, tapi akhirnya tidak. Nah, itu kan kasus Harun Masiku yang sampai saat ini hilang. Setelah kasus itu sampai Menteri KKP ditangkap, KPK seperti tidak ada kasus yang ditangkap. Ya, mungkin satu sisi baik bahwa tidak ada kasus korupsi. Tapi juga kita melihat di lapangan kasus korupsi masih terjadi, tapi penegakan hukumnya yang rendah. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Nah, saat KPK mulai bertaring kembali, muncul pertanyaan publik, apakah ini berlanjut atau cukup sampai di sini? Itu sih. Baik, Bung Adit, saya ingin masuk pada hal-hal yang katakanlah ada di benak publik gitu, yang selalu menjadi pertanyaan publik terkait dengan hak-hak kebebasan berekspresi, berbicara, hak-hak asasi yang sipil lah, yang pasal 28 konstitusi mengatur. Seolah-olah memang kalau kita mencoba kritis di iklim demokratis ini, dikit-dikit hukum tegak begitu, menggunakan pasal itu sangat reaktif tegaknya begitu. Tapi ketika kasus-kasus besar ya hukumnya tegak juga, tapi tuntutannya tidak terlalu berbobot begitu. Nah, artinya selalu itu yang menggantung, yang selalu ditanyakan publik, kok bisa begitu? Nah, sebagai orang yang cukup mendalami hukum secara rigid begitu, dan YLBHI juga mendampingi banyak hal, itu kalau boleh memberikan penilaian terhadap rezim atau pemerintahan hari ini, itu gejala apa? Itu gejala apa? Ya, saya paham pertanyaan Pak Jali kemana. Bahwa memang dalam rilis LBHI pada November kemarin, kami menyatakan bahwa ada indikator atau tanda-tanda bahwa rezim Jokowi saat ini sudah mengarah ke rezim otoriter. Kami menyatakan ini bukan tanpa sebab. Ada banyak-banyak sebab. Yang pertama, rezim ini kembali memberikan jabatan sipil kepada TNI dan Polri, khususnya Polri yang begitu banyak. Tadi kita bicara soal Firly. Yang kedua juga ada pejabat kepolisian lainnya yang kita catat itu sekitar, saya lupa angka pasti, tapi sekitar belasan, dan itu tersebar di seluruh struktur sipil seperti ada direksi, BUMN, komisaris, duta besar, bahkan hingga ada di beberapa posisi lainnya. Itu salah satu indikator. Nah, indikator lainnya adalah setelah polisi dan TNI ini diberikan struktur sipil, mereka kemudian diberikan tambahan kewenangan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bicara soal bagaimana operasional di dalamnya. Nah, ini juga berkaitan bagaimana aparat itu sekarang bukan lagi menjadi pelindung masyarakat, tapi adalah pelindung rezim. Karena kita melihat bahwa saat kita melakukan kritik atau menyampaikan kritik kita itu dianggap ancaman. Nah, saat kritik kita dianggap ancaman, pemerintah terlalu reaktif dengan menurunkan alatnya untuk melakukan penangkapan dan pembungkaman. Baik itu secara offline di lapangan ataupun offline dengan melakukan siber, patroli siber lah. Karena ini bukan isapan jempol, karena polisi siber itu benar adanya dan tertuang di dalam surat telegram Kapolri saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Di dalamnya ada poin yang menyatakan bahwa
polisi itu melakukan patroli siber di beberapa percakapan WhatsApp. Nah itu kan sudah masuk ke ranah sipil orang untuk bebas untuk berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan. Nah saya pikir tanda-tanda itu sudah menampakkan bahwa pemerintahan ini mengarah ke otoritarianisme. Oke, baik. Apa namanya? Atau apa ya? Mungkin di dalam itu juga, kalau saya melihat ada semacam ya pertengkaran antara para buzzer politik begitu, sehingga kita pun kena imbas gitu, dianggap kubu ini, padahal barangkali percakapannya netral begitu ya, tapi karena ada pertengkaran secara cyber itu dianggap bagian dari salah satu. Tapi itu secara demokrasi sah-sah saja sebetulnya kan? Ya, secara demokrasi untuk menyampaikan pendapat sah-sah, bahkan dilindungi oleh konstitusi. Tapi memang polisi terlalu melebarkan apa yang bisa dipidana dan apa yang tidak bisa dipidana. Nah sayangnya itu juga didukung dengan perangkat-perangkat aturan. Undang-undang ITE salah satunya yang cukup karet, yang cukup elastis untuk bagaimana mengikat para pengkritik dan kemudian mengkerangkeng mereka. Oke. Nah, saya ingin langsung masuk nih ke yang sangat menjadi sorotan terkait dengan 6, kalau kita sebutnya 6 warga negara lah, 6 warga negara Indonesia begitu ya. Baik. Ya, 6 warga. Kalau saya sebut aja langsung 6 laskar. Ya, itu LBH menilainya seperti apa itu? Gimana YLBHI? Ya, kalau kita YLBHI bersama 16 kantor dan juga jaringan seperti Kontras, seperti Amnesty dan Human Rights Watch Group, juga beberapa jaringan di nasional melihat bahwa tindakan ini adalah tindakan pelanggaran HAM. Bahwa tidak boleh seorang warga negara pun ditembak atau sampai meninggal. Dan juga begini, di dalam pembelaan, di dalam konstruksi yang dibuat oleh penyidik, itu kan seolah-olah kayak berkembang-kembang. Saat di awal mereka tidak menyebutkan bahwa 2 orang itu ditembak di jalan, 4 orang di dalam mobil. Dan juga mereka juga setelah rekonstruksi baru ketahuan ada 4 orang yang ditembak di dalam mobil karena mencoba merebut senjata dari kepolisian tanpa diborgol. Nah, prosedur yang dilakukan sudah salah. Bagaimana mungkin seseorang tidak diborgol? Terus bagaimana mungkin juga penyimpanan senjata api yang dilakukan oleh penyidik? Tambah lagi, apa mungkin keempat-empatnya itu menyerang secara bersamaan? Kalau dihitung, tentu banyak jumlah polisi yang berada di dalam daripada jumlah para mereka yang ditangkap. Nah, di dalam prosedur ini, kita melihat ada kejanggalan sehingga pembunuhan itu bukan disebabkan oleh alasan-alasan yang disampaikan. Karena seharusnya polisi dalam melakukan tindakan ada prosedur. Pun kalau mereka terancam, mereka masih punya prosedur untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Ini misalnya ditembak di kaki. Ini tembakannya tepat di dada dan tepat di tengkorak kepala. Jadi saya pikir ini jelas pelanggaran HAM. Dan ini juga akan membuktikan apakah benar polisi itu cukup sangat kuat saat ini, ataukah memang hukum kita yang kuat? Karena bagaimanapun Komnas HAM itu fungsinya hanya menyelidiki perkara. Tapi yang memegang perkara ini tetap adalah penyidik kepolisian nanti. Jadi itu wajib dibentuk tim pencari fakta ya? Wajib ya? Iya, wajib Pak. Karena memang pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM itu adalah kepolisian, institusi itu sendiri. Dan kita juga langsung mendengarkan sehari setelah kejadian, bahkan bukan sehari, saat itu juga yang kejadiannya tengah malam, siangnya langsung ada konferensi pers menyatakan bahwa 6 orang terbunuh. Padahal anggota FPI itu sendiri menyatakan bahwa hilang diculik. Tapi Kapolda langsung menyatakan bahwa mereka telah terbunuh.
tertembak bahkan. Artinya ada keterangan yang berubah-ubah begitu dalam waktu yang sangat cepat, dan itu membuat kita menjadi ya apa semacam tidak terlalu meyakini ya bahwa itu yang sebenarnya begitu. Iya, benar. Ya, tapi lepas dari apapun ancaman yang dialami oleh para anggota kepolisian tadi, yang seperti Anda katakan tadi, tetap ada pilihan untuk melumpuhkan ya, tidak langsung melakukan penembakan mati seperti itu ya. Iya, polisi kita kan sudah dilatih untuk bagaimana menjaga diri mereka, menjaga warga negara, dan menjalankan prosedur penetapan protap mereka tentu pasti ada. Tidak mungkin polisi tidak dilengkapi dengan alat pelindung, tidak mungkin polisi tidak dilengkapi dengan senjata. Nah, tambah lagi pernyataan dari kubu FPI yang menyatakan bahwa anggota mereka itu tidak membawa senjata. Nah, kalau memang senjata itu telah ditahan, mereka yang mencoba merebut senjata kan pasti jumlahnya tidak sebanyak mereka yang di dalam mobil. Nah, kalau mereka ditembak empat-empatnya di dalam mobil, yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada satu pun yang disisakan? Apakah karena takut akan berbicara jujur? Atau memang ada pertanyaan lain di balik itu? Apa yang dilakukan YLBHI bersama lembaga-lembaga human rights tadi, Bung Adit? Sedang mengumpulkan atau seperti apa? Ya. Kalau mengumpulkan pada dasarnya memang bukan wewenang kami. Yang jelas kami mendesak bahwa dari masyarakat sipil mendesak ada pembentukan tim yang memang sifatnya lebih ke independen. Jadi memang bahkan masyarakat sipil juga harus dilibatkan. Jadi memang prosedur ini transparan dan tidak seperti kasus Munir di mana penyelidikan sudah selesai, berkasnya hilang tanpa ada kabar. Rata-rata memang sejarah tim pembentukan fakta tuh ujung-ujungnya begitu tuh biasanya tuh. Enggak. Iya, ujung-ujungnya memang rekomendasi, Pak. Tapi ada rekomendasi yang hilang dan ada yang berujung. Ya, kasus Munir kita tahu ya, walaupun ada tersangkanya Polikarpus, tapi kan aktor intelektualnya tidak tertangkap begitu ya. Kasus Novel Baswedan saja yang sebatas penyiraman air keras saja ya ada tersangkanya, tapi ya kita nggak tahu apakah memang betul itu atau tidak kan. Tapi aktor intelektualnya enggak. Bahkan tersangkanya bukan karena dari hasil investigasi. Tersangkanya yang datang kan melaporkan diri, dan kita juga masih meragukan apa benar itu tersangkanya. Oke, baik, terakhir sekali Bung Adit, karena waktu kita juga akan habis, apa nih yang menjadi apa ya pesan-pesan lah atau quotes gitu dari YLBHI di akhir tahun ini, catatan pada kondisi bangsa ini, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Silakan. Iya, terkait dengan penegakan hukum, kita masih berharap penegakan hukum itu tidak hanya memihak kepada bukan tidak memihak, penegakan hukum harus sama levelnya, tidak hanya tajam kepada mereka yang kontra dengan pemerintah, tapi juga kepada mereka yang berada di lingkungan pemerintahan ataupun mereka yang berada sekeliling pemerintahan, itu juga harus dikenai hukuman kalau mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, pemerintah juga jangan hanya karena nafsu untuk meningkatkan ekonomi secara cepat tapi rapuh, dengan mengorbankan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan masyarakat minoritas, masyarakat adat misalkan, dan lainnya. Jadi itu sih pesan di bertepatan juga beberapa hari sebelumnya hari peringatan Hari HAM Sedunia Internasional. Dan ya, banyaknya dislike di YouTube-nya kemitraan terkait pidato Presiden juga mencerminkan bahwa mayoritas netizen, saya tidak bilang masyarakat, tapi netizen itu sepertinya antipati dan tidak percaya lagi dengan penegakan HAM yang dilakukan oleh Presiden. Bahkan penegakan pelanggaran HAM berat masa lalu juga tidak ada kabar sampai sekarang. Itu hanya janji nawacita 6 tahun yang lalu. Begitu Pak Jali, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Aditya Bagus Santoso dari YLBHI Indonesia. Terima kasih atas waktu, informasi, dan perspektifnya terkait dengan catatan penegakan. Terima kasih banyak, Pak. Dan hak asasi manusia mudah-mudahan bisa menambah nilai informasi bagi kita semuanya ya, apalagi kita yang masih muda-muda ini ya, untuk melanjutkan spirit anti korupsi ya.
dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia atau protection of human right. Nah, baik sahabat Green, itu tadi perbincangan kita. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan di streaming di www.greenradioline.id dan juga di YouTube di pencarian Green Radio Line. Kita jumpa lagi dalam waktu berikutnya ya, hari Jumat pastinya di pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saraf Zamzali bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan ruang dengar publik kita. Terima kasih. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.